Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Kesehatan. Tempat kita membahas isu-isu kesehatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang kesehatan untuk semua dan mendalami undang-undang kesehatan terbaru di Indonesia. Undang-undang ini digadang-gadang sebagai langkah besar dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Dengan berbagai perubahan dan pembaruan kebijakan, pemerintah bertujuan memastikan bahwa layanan kesehatan menjadi lebih inklusif, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, apa sebenarnya yang diatur dalam undang-undang ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap layanan kesehatan, tenaga medis, dan hak masyarakat sebagai pengguna layanan? Bersama kita akan mengupas poin-poin kunci, manfaat, hingga tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi undang-undang ini. Bersama saya, Rismayatul Aliyah, dan saya Upamedi Abdallah. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami lebih dalam tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi, tetap di sini karena perbincangan menarik ini akan segera dimulai. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, telah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Itmam Milataka, AMDRO STRKes. Beliau merupakan dosen muda dari Fakultas Kesehatan Universitas Bakti Tunas Husada. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Baik, untuk membuka diskusi kita kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Seperti yang kita ketahui, sistem kesehatan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Contohnya seperti ketimpangan akses layanan kesehatan hingga keterbatasan tenaga medis di berbagai daerah. Menurut Bapak, seberapa penting pembaruan undang-undang kesehatan ini bagi sistem kesehatan di Indonesia? Ya, baik, terima kasih untuk mengawali pandangan pertama ya. Disebutkan seberapa penting, sebetulnya ini sangat penting sekali ya, karena memang ada banyak tantangan dalam sistem kesehatan kita ya, seperti ketimpangan akses layanan ya, kemudian kurangnya tenaga medis di beberapa daerah. Jadi memang undang-undang ini berusaha untuk mengatasi masalah-masalah itu. Nah, misalnya di daerah terpencil ya, contohnya saya sebutkan di Papua gitu ya. Undang-undang ini mendorong pembangunan pusat layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat ya. Walaupun memang selain itu ada juga pemanfaatan teknologi ya, seperti telemedicine ya. Kemudian masyarakat bisa konsultasi dengan dokter tanpa harus pergi jauh-jauh ya, tapi menggunakan aplikasi seperti itu. Dan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum juga ya, yang kuat untuk tenaga medis. Sebagai contoh, misalkan ada seorang dokter ya atau perawat yang menghadapi ancaman atau kekerasan ketika bekerja, nah, mereka akan lebih terlindungi dengan adanya undang-undang ini. Nah, selain itu, hak mereka untuk mendapatkan pelatihan dan waktu istirahat yang cukup juga diatur dengan sangat jelas dan rinci. Wah, jawaban yang sangat jelas ya. Ternyata pembaruan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan membawa banyak perubahan besar, mulai dari pemerataan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, perlindungan tenaga medis yang kuat, hingga pemanfaatan teknologi seperti telemedicine dan rekam medis elektronik. Bahkan pembiayaan kesehatan pun lebih inklusif dengan optimalisasi BPJS Kesehatan. Dengan regulasi yang lebih terintegrasi, saya percaya masa depan sistem kesehatan Indonesia akan jauh lebih baik. Setelah kita menyimak pemaparan mengenai alasan utama pembaruan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang lebih terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna utama layanan kesehatan. Saya jadi penasaran Pak, sebenarnya apa saja yang diatur dalam Undang-Undang ini soal hak dan kewajiban masyarakat? Oke, nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang dalam pasal 4 di sini nomor 17 ya, di Undang-Undang 17 tahun 2023 ini disebutkan memang menegaskan terkait hak-hak masyarakat. Salah satunya disebutkan bahwa hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak ya. Layanan kesehatan yang layak ini mencakup pelayanan yang aman, kemudian bermutu ya, dan juga terjangkau tanpa adanya diskriminasi ya. Bahkan di masyarakat di daerah terpencil ya, berhak mendapatkan fasilitas kesehatan seperti layanan telemedicine ya, atau puskesmas yang memadai. Selain ada hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan pasien ya,
Dan pasien juga berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan mereka. Dan pilihan pengobatan dan mungkin risiko yang akan terjadi ya, juga salah satunya. Kalau mereka tidak setuju dengan tindakan medis tertentu, mereka berhak menolaknya. Nah, undang-undang ini juga memang melindungi semuanya ya, contohnya seperti layanan kesehatan yang harus diberikan tanpa diskriminasi, kemudian kelompok rentan punya hak juga yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu. Menarik sekali ya Pak. Tapi selain hak, kewajiban masyarakat pasti ada juga kan Pak? Ya tentu, jadi selain dari hak tentunya ada juga kewajiban. Nah, kewajibannya ini dibahas di pasal 5 di dalam undang-undang ini ya. Salah satu kewajiban utama yang ada di situ adalah menjaga kesehatan diri sendiri ya, dan juga lingkungan. Nah, misalnya dengan menerapkan pola hidup sehat, ya, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti program imunisasi ya, yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian masyarakat juga wajib menghormati tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Jadi jangan sampai ada tindakan kekerasan atau perusakan. Ya. Selain itu, memang bagi yang mampu, utamanya mereka wajib berkontribusi melalui pembiayaan kesehatan ya. Salah satunya mungkin di BPJS ya. Penjelasan Bapak keren sekali ya. Saya jadi semakin paham bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini berperan dalam memastikan akses kesehatan yang merata dan melindungi hak-hak masyarakat. Ternyata banyak hal yang diatur supaya semua orang bisa mendapatkan pelayanan yang layak. Baik Bapak, tadi kita sudah bahas tentang hak dan kewajiban masyarakat. Sekarang saya jadi penasaran nih, kalau soal tenaga kesehatan, apa saja hak dan kewajiban mereka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023? Oke, baik Kak Risma ya. Itu juga topik yang sangat menarik ya. Jadi undang-undang ini nggak cuma melindungi hak masyarakat sebetulnya, tapi juga memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ya saat menjalankan tugas ya, seperti perlindungan dari ancaman, dari kekerasan ya, ketika bekerja. Selain itu mereka juga berhak mendapatkan pelatihan dan pengembangan secara profesional ya, untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan jangan lupa seperti yang tadi disampaikan, ada hak, ada juga kewajiban. Nah, kewajiban di sini sangat besar ya untuk tenaga kesehatan. Jadi mereka wajib memberikan pelayanan yang terbaik sesuai standar medis ya, dan juga menghormati hak pasien. Selain itu, mereka juga harus menjaga etika profesi ya, dan menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dengan adanya hak dan kewajiban yang jelas ya bagi tenaga kesehatan ini, maka kualitas pelayanan kesehatan mungkin akan lebih terjamin dan mereka bisa bekerja dengan tenang dan juga profesional. Jadi baik masyarakat maupun tenaga kesehatan semuanya punya peran penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik ya Pak? Ya, tepat sekali Risma. Semua pihak, baik masyarakat, baik tenaga medis ya, harus saling mendukung ya, agar sistem kesehatan Indonesia lebih maju dan juga inklusif. Oh iya Pak, selain hak dan kewajiban, bagaimana sih Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan? Undang-undang ini memang menaruh perhatian besar pada kesejahteraan tenaga kesehatan ya, karena mereka adalah garda terdepan dalam sistem kesehatan kita. Dan salah satunya undang-undang ini mengatur pemberian insentif ya, dan fasilitas yang lebih baik bagi tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau. Dengan cara ini mungkin tenaga kesehatan yang bekerja di daerah tersebut akan merasa lebih dihargai dan juga diberi dukungan ya. Dan selain insentif, di undang-undang ini juga mendorong adanya peningkatan jenjang karir bagi tenaga kesehatan. Mereka berhak mendapatkan pelatihan, kemudian sertifikasi ya, pengembangan profesional supaya keterampilan mereka terus berkembang ya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pelindungan terhadap kesehatan dan juga keselamatan ya, bagi tenaga kesehatan sendiri. Nah, dengan begitu mereka bisa bekerja dengan lebih aman ya, dan merasa dilindungi ketika menjalankan tugas. Wah, ternyata undang-undang ini sangat peduli terhadap tenaga kesehatan ya. Semua itu pasti membuat mereka merasa dihargai dan lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, betul. Karena dengan kesejahteraan yang baik, tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Jadi,
ini adalah win-win solution bagi semua pihak. Baik, setelah memahami banyak berbagai hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, mulai dari hak dan kewajiban masyarakat hingga kesejahteraan tenaga kesehatan, kita tentunya ingin tahu nih Pak, bagaimana tantangan dan peluang implementasi dari undang-undang ini? Oke, itu pertanyaan yang sangat relevan ya dari Risma ya. Walaupun undang-undang ini punya banyak manfaat, implementasinya tentu tidaklah mudah. Jadi salah satu tantangannya adalah keterbatasan anggaran, biasanya dikaitkan dengan anggaran di Indonesia. Jadi untuk menjalankan berbagai kebijakan dalam undang-undang ini, seperti peningkatan paskes, ya, kemudian insentif bagi nakes, ini membutuhkan dana yang cukup besar. Selain anggaran, tantangan lain adalah disparitas. Ya. Meskipun undang-undang ini mendorong pemerataan, masih ada daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, ya, dan fasilitas kesehatannya kurang memadai, apalagi dengan tenaga kesehatan. Ada juga nih tantangan bagi tenaga kesehatannya, ya. Contohnya terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Meskipun undang-undang ini mengatur perkembangan ataupun pengembangan profesional, ini masih ada kekurangan tenaga kesehatan yang terampil, ya, terutama di daerah-daerah yang terpencil tadi saya sebutkan. Jadi hal ini perlu ditingkatkan dan supaya semua tenaga kesehatan memiliki keterampilan yang memadai. Wah, jadi memang ada banyak yang harus dipersiapkan untuk menjalankan undang-undang ini dengan baik ya Pak. Tetapi di sisi lain tentunya ada peluang besar juga kan? Ya, tentu. Salah satu peluang besar di undang-undang ini adalah pengembangan sistem telemedicine yang tadi ya, yang di awal saya sampaikan, bahwa dengan memanfaatkan teknologi, layanan kesehatan ini bisa menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sangat sulit untuk dijangkau. Ini membuka peluang ya untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Nah, selain itu ada juga peluang dalam pemberdayaan nakes ya di daerah terpencil. Adanya insentif, kemudian pelatihan yang baik, ya. Tenaga kesehatan akan merasa lebih dihargai ya, dan juga termotivasi untuk bekerja. Ini bisa memperbaiki distribusi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi meskipun ada tantangan besar, peluang yang ada juga sangat signifikan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih merata dan berkualitas. Betul. Jadi tantangan ini memang besar, tetapi jika kita bisa memanfaatkan peluangnya dengan baik, implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini bisa membawa perubahan besar bagi sistem kesehatan Indonesia. Semoga saja tantangan-tantangan ini bisa diatasi dengan kerjasama dari semua pihak. Nah, setuju banget. Semoga Indonesia bisa menuju sistem kesehatan yang inklusif dan merata ya. Tidak terasa ya, saking asiknya berbincang membahas topik ini, kita sudah berada di fase segmen kita sudah berada di akhir segmen saja. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan nih Pak dari mahasiswa yang kayaknya tertarik dengan adanya pembaharuan undang-undang baru ini. Langsung saja ya Pak. Yang pertama dari Fitri Oktavia, pertanyaannya, apakah sistem kesehatan berbasis digital seperti telemedicine benar-benar menjangkau daerah terpencil yang minim infrastruktur teknologi? Oke, saya jawab ya. Sistem telemedicine memang memiliki potensi untuk menjangkau daerah terpencil ya. Namun memang tantangannya adalah ini minimnya infrastruktur ya. Jadi teknologi di sini memang masih kurang gitu ya. Jadi pemerintah perlu berinvestasi lebih dalam meningkatkan jaringan salah satunya, dan juga teknologi komunikasi di daerah-daerah tersebut supaya telemedicine dapat diterapkan secara efektif. Wah, jawaban yang sangat jelas ya teman-teman. Tentunya pemerintah juga harus ikut andil dalam menjawab tantangan ini. Baik, langsung saja ya Pak. Yang kedua ada dari Mala. Pertanyaannya, dengan fokus yang lebih besar pada pencegahan, bagaimana undang-undang ini menangani penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang? Oke. Meskipun undang-undang ini lebih fokus pada pencegahan, pemerintah tetap harus menyediakan layanan yang memadai ya, untuk penyakit kronis itu salah satunya. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat sistem perawatan berkelanjutan ya. Contohnya seperti program pemantauan rutin, kemudian pengobatan ya, yang terjangkau untuk pasien dengan penyakit kronis. Yang terakhir nih Pak, ada dari Rangga katanya,
Apakah undang-undang ini mampu menyelesaikan masalah klasik seperti antrian panjang di fasilitas kesehatan pemerintah? Nah, ini memang untuk mengatasi masalah antrian panjang ya, undang-undang ini memang mendorong perbaikan sistem layanan kita ya, layanan kesehatan kita. Seperti peningkatan efisiensi pelayanan ya, kemudian pemanfaatan teknologi untuk pengaturan jadwal kunjungan pasien. Nah, penyediaan fasilitas yang memadai dan tenaga medis yang cukup juga ini bisa membantu mempercepat proses pelayanan. Baik, mungkin cukup itu saja Pak pertanyaan dari mahasiswa. Semoga dengan jawaban tadi bisa menambah wawasan pengetahuan kalian tentang undang-undang ini ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu Sama-sama. dan penjelasan yang luar biasanya hari ini. Itulah tadi pembahasan kita tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang berfokus pada kesehatan, mulai dari hak dan kewajiban masyarakat, kesejahteraan tenaga kesehatan, hingga tantangan dan peluang dalam implementasinya. Meskipun perjalanan menuju sistem kesehatan yang lebih baik tentu tidak mudah, namun dengan adanya berbagai kebijakan yang terkandung dalam undang-undang ini, kita bisa berharap untuk melihat perubahan positif yang lebih inklusif dan merata di masa depan. Semoga dengan kolaborasi antar pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kita bisa menciptakan sistem kesehatan yang tidak lebih berkualitas, tetapi juga lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih telah mendengarkan diskusi kita tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Semoga kita bisa terus berbagi pengetahuan yang bermanfaat di kesempatan berikutnya. Tetap semangat karena kesehatan kesehatan semua untuk- adalah tujuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.